ibni Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawala wa jami'i awliya'illah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila rahman ammara hadhal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al muallif hadal kitab al-Imam Nawawi al-Bantani summa ila ruhi Syekh Muhammad Syafi'i Hazami walaruki Haji Ahmad Tabrani bin Haji Saina wa matikal faqirah annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Babur ruba'iyyu ay hadza babur ruba'iyyu fihi sab'atun wa salasuna mau'izatan wa samaniyatun akhbarun wal baqi atharun. Al-maqalatul ula ruwiya an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abi Dzarrin al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya Aba Dzarrin jaddidis safinata fa innal bahra amiq wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'id wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'ud wa akhlisil amala fa innan naqida basir. Ini bab yang berempat. Dalam bab ini ada 37 nasihat, 8 dalam bentuk hadis dan sisanya asar perkataan para sahabat. Makalah yang pertama telah diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda Rasul bersabda kepada Abi Dzar al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya, ya Aba Dzar, jaddidis safinah, perbaharui kapalmu, fa innal bahra amiq, karena sesungguhnya samudra sangat dalam.
wa khudhiz zada kamilan, bawalah bekal yang sempurna. Fa innas safara ba'id, karena sesungguhnya perjalananmu sangat jauh. Wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'ud, ringankan beban muatanmu, karena sesungguhnya pendakian itu sangat sulit. Ikhlaskan dalam beramal, karena sesungguhnya inspekturnya sangat jeli melihat perilaku manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat saya hormati, di dalam bab ini ada 37 bentuk nasihat. Dari 37 itu ada 8 berbentuk hadis sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sisanya asar, perkataan-perkataan sahabat. Kata-kata ini bersayap. Hadis ini penuh makna yang harus direnungkan dan ditafakuri. Karena di balik matan hadis ini ada sesuatu tamsil, ada sesuatu perumpamaan yang harus kita jeli memperhatikannya. Disinilah indahnya tutur kata baginda Rasul, begitu penuh dengan muatan-muatan tamsil yang membuka cakrawala pandang manusia untuk mentadaburi apa yang Nabi sabdakan itu. Ini diriwayatkan dari Rasulullah sendiri bahwa Nabi pernah berbicara kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Nama beliau itu ismuhu Jundub bin Junadah. Abi Dzar Al-Ghifari namanya adalah Jundub bin Junadah. Ghifari identik dengan tempat tinggalnya dari Ghifar. Semula beliau ini seorang perompak, seorang yang jauh dari rahmat Allah. Tapi subhanallah mendapatkan hidayah dari Allah, menjadi sahabat dekatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga secara khusus Nabi bersabda kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Kata baginda Rasul, "Jaddidis safinah." Ya Aba Dzar, perbaharui kapalmu. Fa innas safar, fa innal bahra amiq, karena samudra itu sangat dalam. Sehebat apapun orang jago berenang, selihai apapun dia, katakanlah jawara berenang, menghadapi lautan Atlantik, samudra, bahtera yang luas itu, dia tidak akan pernah sanggup seorang diri tanpa alat pelindung diri. Setidaknya dia akan terengah-engah kehabisan nafas manakala tidak dibantu dengan alat bantu untuk sampai ke dasar laut. Nah, karena itu harus ada alat, diantaranya safinah. Safinah ini kalau kita bilang kapal laut, ya. Karena lautan itu sangat dalam. Seseorang yang ingin mengambil mutiara di dasar laut, seseorang yang ingin mengambil permata di dasar laut, atau ikan-ikan hias di dasar laut, tentu dia harus menyelami itu semuanya. Persiapan harus matang. Nah, artinya seseorang bila ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan mutiara dari Allah Subhanahu wa taala, banyak hal, banyak tahapan yang harus dilewati. Persiapkan diri dengan alat pelindung diri. Kemudian tadi ada kapal, staminanya juga dalam keadaan fit.
dan dia punya kemampuan untuk berenang, baru dia menyelam itu. Berapa ribu meter dia harus terus menjelajahi, meraungi, mengarungi samudra itu untuk mendapatkan mutiara. Artinya tidak ada yang instan. Kita mencari hal-hal yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan itu, seseorang yang sering makan biji salak atau kolak pisang, ada santannya. Apakah dia berpikir ini santan? Prosesnya dari apa? Dia tahunya pakai kara saja. Dia tahunya di pasar saja. Padahal lihat, dia harus naik ke pohon kelapa yang terkadang perutnya besot-besot untuk mengambil kelapa itu. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Dipulir-pulir, dipelintir-pelintir, dijatuhkan. Beberapa yang perlu dia beli, dia ambil itu kelapa, dia turun lagi, diambil golok, dibelah-belah lagi. Belum ada santannya itu, masih sambuk ditarik-tarik, sambuk dirobek-robek, belum dapat santan, masih ada batoknya di situ. Batok dibacok lagi, dibelah, masih ada air di situ. Dibersihkan dulu, diparut, diperes, baru keluar santan. Itu proses untuk jadi santan, gitu kan. Artinya luar biasa. Tidak ada yang instan. Sekali lagi, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita lewati tahapan-tahapan. Artinya untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai ridha Allah, Allah singgung itu dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Am hasibtum, apakah Anda menyangka masuk surga begitu gampang? Apakah Anda menduga serba instan untuk mencapai sukses, ujuk-ujuk dia menjadi orang berhasil? Tidak. Tahapan-tahapan harus dilewati. Ujian demi ujian, gelombang demi gelombang, cacian demi cacian, baru dia memperoleh itu kenikmatan surgawi, keberhasilan duniawi. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sementara belum datang kepada kamu sebagaimana datang kepada orang-orang sebelum kamu, para anbiya, para rasul, para sahabat. Masathumul ba'sa syiddatul faqr, mereka disentuh, mereka diliputi oleh kesusahan, oleh kemiskinan, besar pasak daripada tiang. Wad-dharra, sakit bergilir bergulir, apalagi masa pandemi. Suami baik, istri sakit, mertua bengek, anak ampek, ya, tetangga berak-berak, gitu kan. Bergilir bergulir seperti itu. Ya, merembet jadinya. Marat, wazulzul, goncangan, goncangan akhlak, goncangan kebohongan, goncangan ekonomi, goncangan kefasikan, goncangan kesatuan. Wazulzilu hatta yaqular rasul walladzina ma'ahu, sehingga Rasul dan orang-orang dekatnya berkata, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Allah jawab, ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah pasti dekat adanya, pasti berhasil. Menjadda wajad, siapa yang berhasil pasti dapat. Orang mau jadi sarjana saja enggak ujuk-ujuk dia pinter. Masuk RA atau Bustanul Atfal atau TK Islam,
Ada yang kelas A dan B itu bisa 2 tahun. SD-nya 6 tahun. SMP 3 tahun. SMU 3 tahun. Belum jadi apa-apa lulusan SMA. Berapa tahun itu? 6, 2, 14 tahun. Di kuliah S1 banyak S1 nganggur. Belum jadi apa-apa. S2 2 tahun atau 3 tahun. Baru dia berhasil. Artinya untuk mendapatkan itu saja luar biasa itu. Pendidikan. Apalagi kalau nanti agama dihilangkan dari pendidikan. Mau jadi apa anak-anak kita diganti budi pekerti dan budi-budi yang lain? Kalau tidak diimbangi dengan madrasah diniyah, dengan TPQ, tidak diimbangi dengan taman pendidikan Al-Quran, tidak diimbangi dengan pesantren, ya Allah, bagaimana bentuk pemuda masa mendatang? Jangan harapkan anak kita soleh hanya lewat bangku sekolah umum. Nggak bisa. Dulu tahun 70-an pendidikan kita berhasil. Mahasiswa dari Malaysia, Singapura belajar di Indonesia. Ada kebanggaan. Dan sekolah nggak sampai jam 3, jam 12 kelar, tapi berkualitas. Lalu masuk madrasah diniyah, orang bilang sekolah Arab. Sekarang sekolah sampai jam 3. Madrasah diniyah kegusur, kegeser. Tawuran hampir tiap hari. Kemana akhlak contoh yang kurang kita ini? Orang semuanya pada banyak yang pinter. Ini bisa, ini bisa. Ente nggak bisa apa? Malu. Jadi rasa malu yang hilang. Ini udah punya, dia punya. Ini nggak punya apa? Malu, saya nggak punya. Jadi nggak punya malu. Gitu kan. Maka kata-kata bersayap ini perbaharui kapalmu. Karena lautan yang kau arungi itu sangat dalam. Apa maknanya? Ahsinin niyah fi kulli ma ta'ti wa tadhar. Perbagus niatmu. Selalu adakan perubahan, motivasi, inovasi dalam kehidupan ini. Biar tidak ada kejenuhan untuk mengarungi kehidupan ini yang penuh dengan dinamika, penuh dengan tantangan ini. Fi kulli ma ta'ti, apa yang kau datangkan, apa yang kau tinggalkan itu. Karena manusia ada titik jenuh. Harus ada variasi. Harus ada perbaiki niat kita, semangat ibadah kita, semangat ngaji kita, semangat menjaga kesatuan persatuan kita, semangat menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbaharui itu ahsinin niyah. Nah, ini luar biasa sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, perbaharui kapal artinya perbagus niat kita. Semua niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Makana lillahi yatim wa makana li ghairillahi yanhadim. Apa-apa yang diniatkan karena Allah, insya Allah akan sempurna. Tapi apa-apa yang diniatkan bukan karena Allah, dia akan hancur pada saatnya nanti. Karena bukan karena Allah. Ingin bersaing, ingin menjatuhkan orang, nggak lama. Ya. Liyasula lakal ajru wan najah, agar kamu menghasilkan mendapatkan pahala wan najah dan keselamatan min adzabillah ta'ala, dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan memperbaharui kapal itu. Wa katabal imamu Umar al-Faruq, sahabat Umar al-Faruq yang bisa membedakan bainal haq wal batil, menulis surat kepada gubernur Mesir Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Apa kata Umar bin Khattab? Man khalasat niyatuhu kafahullah. Siapa yang jernih niatnya, siapa yang tulus niatnya, kafahullah, Allah cukupkan ma bainahu wa bainan nas, apa yang ada antara dia dan antara manusia, karena niatnya khalas, niatnya jernih, niatnya bersih.
Jangan ada tumpangan-tumpangan lain dalam ibadah ini. Wa kataba Salim ibnu Abdullah ibni Umar bin Khattab ila Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an. Menulis surat Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab kepada Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah meridhoinya. I'lam ya Umar, ketahuilah ya Umar Abdul Aziz, ana aunallah ta'ala lil abdi biqadri niyati. Sesungguhnya pertolongan Allah kepada hambanya menurut kadar niatnya. Allah akan bantu seorang hamba karena niatnya yang tulus, tergantung dari niatnya itu. Jangankan ngaji Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, niatnya beda-beda. Ada yang pengen nikahin perempuan Madinah karena lebih cantik-cantik ketimbang perempuan Arab. Ada yang ingin perdagangan, ada semata-mata juga karena Allah. Nah itu, sehingga Nabi bersabda bahwa pekerjaan itu tergantung dengan niat seseorang. Innamal a'mal bin niyat. Faman khalasat atau khalusat niyatuhu tamma anallahu tamma aunullahi lahu. Siapa yang bersih niatnya, yang tulus, sempurna bantuan Allah kepadanya. Tapi waman nakusat niyatuhu, siapa yang kurang niatnya, nakusu anhu aunullah ta'ala biqadri dzalik. Kurang juga bantuan Allah karena menurut kadar yang dia niatkan itu. Intaha. Itu pesan Nabi yang pertama kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Yang kedua, wa khudiz zada kamilan fa inna safar ba'id. Bawa bekal yang sempurna. Kenapa? Karena perjalananmu sangat jauh. Perjalanan mana sangat jauh? Fis safar fil akhirah, ke negeri akhirat. Jauh sekali. Berabad-abad sejak zaman Nabi Adam, sudah berapa pergantian abad sekarang ini. Kita saja 2021. Hijriahnya 1442. Jauh perjalanan itu. Nah, karena itu bawa bekal yang sempurna. Kita jangan lagi pulang kampung akhirat. Pulang kampung lebaran, walaupun banyak kemarin yang pada kagak bisa mudik, ya pulang kampung boleh, jangan balik-balik lagi. Ya, mudik yang kagak boleh. Itu bawa bekal pastinya, nggak mungkin nggak bawa bekal. Tergantung berapa lama dia di kampung. Bahkan sekarang saja sudah banyak yang pulang kampung juga kan nggak kebagian tiket kemarin, karena nggak kebagian, takut masih ada penyekatan, baru ada yang pulang kampung setelah lebaran. Dia bawa bekal pasti itu. Kita jangankan pulang kampung, jalan saja keluar kota nggak bawa duit, bawa dompet ketinggalan, balik lagi. Iya, iya. Mau sengsara kita. Nah, kita bakal pulang kampung akhirat. Kita semuanya anak endonan. Kampung kita yang benar di akhirat nanti. Bawa bekal yang sempurna. Apa bekal itu? Takwa, ya, ibadah, ikhlas, menjaga silaturahim. Fatazawwadu fa inna khairaz zadid takwa. Berbekal kamu. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bawa yang sempurna. Nah, karena perjalanan itu akhirat itu luar biasa, sangat jauh. Kehidupan ini Nabi sabdakan, Nabi ilustrasikan bagaikan orang yang berteduh di bawah pohon yang besar. Mali walid dunya, innama masali wa masalid dunya karakibi dzillin tahta syajaratin sumaroha wa tarokaha. Apalah artinya kehidupan dunia bagiku, kata Rasul. Kehidupan dunia bagiku bagaikan orang yang berteduh di bawah pohon yang besar. Seukuran berteduh itulah kehidupan. Pada umumnya kita hidup di dunia cuma 1,5 jam. Karena hitungannya 1000 tahun di sini, 1 hari di akhirat.
Jadi sehari di akhirat 1000 tahun di sini. Di dunia 1000 tahun, di akhirat satu hari. Nah, kalau dia setengah dari 1000 berarti 500. Berarti 12 jam dia hidup di dunia. Nggak ada orang umur 500 tahun zaman Nabi Nuh. Dipotong lagi separuh 250. Berarti umur dia separuh lagi 6 jam. Dipotong lagi separuh 125. Potong lagi separuh 3 jam. Jadi orang hidup 125 tahun cuma 3 jam di akhirat. Potong lagi dia rata-rata 65 tahun kadang, 62,5. Karena baina sitin wa sabain kata Rasul umur umat Nabi Muhammad. Berarti 3 jam dibagi separuh lagi, 1,5 jam kita hidup. 1,5 jam singkat. Mali walid dunia innama masali wa masali dunya karokibi dhillin tahta syajaratin sumaroha wa tarokha, ditinggalkan setelah habis istirahat. Orang kampung bilang gua habis ngaso, nggak lama-lama ngaso, jalan lagi. Bawa bekal yang sempurna karena perjalananmu sangat jauh, fi ghayabati ta'ab, sangat capek. Orang yang namanya perjalanan capek, biar pakai pesawat, pakai mobil capek. Iya. Rasul bersabda, fa inna safar itu adalah qit'ah minal azab, sebagian dari seksaan. Apalagi usia udah pala 6, udah lanjut, naik mobil pulang kampung 8 jam capek. Ya, pinggangnya. Ya, subhanallah, kesemutannya gitu kan. Naik pesawat juga capek. Ya. Bawa bekal yang sempurna. Ada yang mau pergi, dibalurin dulu pakai balsam, pakai jahe, ya biar semuanya pada anget. Ya. Nah itu kan bagian dari persiapan gitu kan. Ya. Biar staminanya bagus. Ya. Yang ketiga pesan Nabi, wa khafifil himla fa innal aqabata qaud. Himla bi kasril ha, him ay mahmulak, bebanmu, ringankan beban muatanmu minat dunia, di dunia. Fa innal aqabah, karena bukit yang kau daki itu sangat terjal. Anak muda yang sering hiking ke gunung, dia pasti bawa ransel. Jangan terlalu berat itu beban, karena bukitnya itu curam, tajam dan licin. Ini juga bahasa-bahasa kiasan. Sedikitin dosa kamu, jangan banyak-banyak dosa, karena nanti tanggung jawabnya kepada Allah. Ya Allah, ditanya semuanya kamu itu. Kita jangankan naik gunung lah seperti Rocky Gerung, emang hobinya mendaki gunung. Kita jembatan penyeberangan aja, umur di pala 6, gendong cucu lagi 2, bawa atas kiri kanan, belum sampai atas sudah ambruk gitu kan. Ya. Ringankan beban muatanmu, ringankan dosamu, artinya banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun. Karena istighfar itu bukan sekedar permohonan ampun dan maaf kepada Allah, tapi ada efek positif, bakal dapat rezeki yang nggak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Ka'ud bi fathil kaf ka wa dhammil hamzah ka'u, ya. Ai anatulu al aqabah al jabal sa'bun, bahwasanya naik puncak gunung tuh capek. Ya. Yang kagak capek naik gunung sehari doang. Ya, gunung sehari. Cuma sehari. Ya. Fa inna umurul akhirati syabiha, karena urusan akhirat itu ditashbihkan bil bahr tadi, dengan lautan yang dalam, amiq, wa bis safar al-ba'id, dan dengan perjalanan yang jauh, wabil aqabah so'bah di kasrotil ahwal. Tadi dikatakan ada bukit yang terjal itu karena banyaknya hal-hal yang curam, ahwal, huru-hara. Ya. Yang keempat pesan Nabi kepada Abi Dzar, wa akhlisil amal fa innan naqida basir. Ikhlaskan dalam beramal, karena sesungguhnya nakidnya yang mengawas, al-mutabir, al-mumayyit, yaitu Allah.
Allah memantau segala amal kita. Allah melihat segala perilaku kita, segala pola pikir kita, segala perbuatan kita. Allah pantau, basir, ay muttali' wa muraqib, memperhatikan Allah itu. Tidak ada detak jantung manusia yang tidak tercatat di sisi Allah. Di malam hari yang penuh dengan kekelaman, mati lampu, di dalam batu ada semut hitam, Allah tahu detaknya jantung itu, karena Allah yang menciptakan. Nggak ada yang susah buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dimanapun kita berada, Allah memantau. Sehingga seorang Sahal At-Tustari berkata, Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu hadiri. Allah yang melihat saya, Allah hadir di tengah-tengah saya, Allah memantau segala perbuatan saya. Nah, kita harus begitu. Jadi tidak salah dalam bertindak itu. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, tuba liman tobat lahu khutwatun wahidah fi umurihi la yuridu biha illallah ta'ala. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, berbahagialah orang yang berbahagia mendapatkan satu langkah di dalam umurnya, dia tidak menghendaki apa-apa kecuali ridha Allah. Itu bahagia orang yang semua perilakunya, semua kerjaannya diniatkan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Gampang diucap, susah dalam pelaksanaan, tapi kita pasti belajar. Apa-apa kita niatkan semuanya karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Ya. Wa ma'khudhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz radhiyallahu an. Dan tempat pengambilannya sabda Nabi kepada Mu'adz itu adalah akhlisil amal yajzika minhul qalil. Ikhlaskan beramal memadai yang sedikit yang kamu kerjakan. Jadi Allah tidak melihat banyak kecil, tapi ikhlasnya dan istiqomahnya. Karena khairul a'mal madama wa in qalla, sebaik-baik amal yang berlangsung terus walaupun sedikit. Jadi mendingan setiap hari dagang megang duit ketimbang kerja borongan. Hari ini dapat 100 juta, baru 2 tahun lagi dapat lagi. Ya. Ya. Mendingan amal yang sedikit tapi malar, istiqomah, mudawamah. Wa qala syair, berkata seorang penyair, fardun 'alan nasi ayyatubu lakinna tarka dzunubi aujabu. Kewajiban atas manusia untuk taubat, wajib segera taubat. Lakinna tarka dzunubi aujabu, tetapi meninggalkan dosa-dosa lebih wajib lagi, gitu. Jadi taubat ketika melakukan dosa-dosa itu menyesali, tapi lebih baik meninggalkan dosa-dosa, lebih wajib lagi. Wasabru finna ibati sa'bun lakinna fautal thawabi as'abu. Kesabaran di dalam menghadapi musibah, menghadapi petaka sulit ketika itu. Jadi sabar di dalam menghadapi musibah sulit, tetapi keluputan pahala lebih sulit lagi dari itu. Wadahru fi sarfihi ajibun lakinna ghaflatan nasi a'jabu. Dan masa di dalam mentasarufkannya, di dalam menjalankannya itu sesuatu yang mencengangkan, tetapi kelalaian manusia lebih mencengangkan lagi. Hidup sudah panjang-panjang lama-lama tapi masih teledor saja, masih lalai saja. Usia sudah lanjut masih mentogel aja gitu kan ya. Wa kullu ma qad yaji qaribun lakinnal mauta min dzaka aqrabu. Tiap-tiap apa yang datang pasti dekat, tetapi kematian dari itu lebih dekat lagi. Ya, karena kematian itu datangnya tiba-tiba. Qul fa innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian, orang lari dari kematian, tapi ingat kematian mencari kamu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun kamu berada dalam benteng pertahanan yang kokoh. Karena orang mati tidak harus sakit, mati karena takdir, bukan karena sakit. Berapa banyak orang sakit tapi enggak meninggal, sementara yang seger bugar naik pesawat, nyungsep di tidung. Ya. Takdir, iya.
Qauluhu wadahru fi sarfihi ajibun ay inna zaman, tadi ada perkataan wadahru fi sarfihi ajibun, yakni sesungguhnya zaman itu fi tagoyurihi, di dalam perubahannya, dinamikanya, fluktuatifnya, bil umuril hadisah, dengan urusan-urusan yang baru itu ajib, selalu banyak perubahan-perubahan. Sekarang saja perubahan luar biasa, yang semua serba instan. Dulu kita mau bikin nasi goreng kuning pakai daun mengkudu, itu lama. Masaknya aja juga pakai di itu dulu, aronin dulu. Sekarang kan 15 menit, 10 menit magicom. Ya, kelar. Tapi kesehatan. Makan nasi dulu enak banget, dianginya, dikipasinnya, pakai bakul. Ya. Enak tahapan-tahapan. Itu belum jadi nasi goreng. Sekarang nasi goreng serba instan. Bubur ayam instan. Pacaran instan juga. Hari ini kawin, besok 7 bulan. Nauzubillah itu kan. Serba instan gitu ya. Ya, sedikit lagi. Wa an Anasin, dari Anas bin Malik. Kharaja sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa akhidhum bi yadi Abi Dzar al-Ghifari. Dari Anas bin Malik, Rasulullah keluar pada satu hari, wa huwa akhidhun bi yadi, dan dia mengambil dengan tangan Abi Dzar dan sambil berkata, "Ya Abu Dzar, hai Abu Dzar, a'alimta anna baina aidina aqabatan ka'udan?" Apakah kamu mengetahui di antara kita ini ada bukit yang terjal? Kamu tahu gak? La yas'aduha illal mukhifun, nggak ada yang bisa naik ke bukit itu kecuali orang yang ringan beban muatannya. Nah, ketika Nabi berkata seperti itu kepada Abi Dzar, qala rajulun, berkata seseorang, "Ya Rasulullah, aminal mukhifin ana aminal mustilin?" Apakah saya punya beban yang ringan atau beban yang berat ya Rasulullah? Ketika Nabi bersabda kepada Abi Dzar, ada laki-laki lain menyelak, "Ya Rasulullah, izin, apakah saya punya beban yang ringan atau beban yang berat?" Nabi balik bertanya, qala a'indaka ta'amu yaum, apakah nyimpen makanan buat hari ini? Qala na'am, ya saya punya makanan ya Rasulullah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda lagi, wa ta'amu ghad, apakah punya makanan buat besok? Qala na'am, ya saya punya buat besok ya Rasulullah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda lagi, wa ta'amu ba'da ghad, apakah punya makanan buat lusa? Dia menjawab, qala la, saya enggak punya buat 3 hari. Kata Nabi, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lau kana indaka ta'amu salasati ayam kunta minal mustilin. Kalau Anda punya makanan untuk 3 hari, itu punya beban yang berat. Hari ini, besok, dan lusa, kalau 3 hari dia nyimpan, itu bebannya berat. Artinya pertanyaan-pertanyaan dari Allah. Apalagi lebih 3 hari, bebannya lebih berat lagi. Kita sebulan buat nyimpen makanan. Beban kita berat, karena itu banyakin istighfar untuk diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan. Saya kira ini wallahu a'lam bissawab. Wal maqalatus tsaniyah.